kembali lagi bersama channel Klavo Sukacita. Di hari ini saya akan ingin membagi kebenaran firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara di mana saja berada. Mengawali seluruh pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Dengan penuh sukacita kami ada di tempat ini karena Tuhan telah mengantar kami dan Tuhan telah menjaga di mana kami. Dan kami akan siap dan mendengar akan pemberitaan firman Tuhan dari kitab Roma pasal 5 ayat 3 hingga ayat yang kelima. Tuhan berkati hamba yang memberitakan firman, berkati kami semua yang mendengar. Demi Kristus Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan dari kitab Perjanjian Baru dari surat kelima Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Roma pasal 5, kita baca pada ayat yang ketiga hingga ayat yang kelima. Yang demikian bunyinya, hasil pembenaran. Ayat 3, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikian bacaan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia Bapak Ibu, saudara-saudara. Tidak saja kita mendengar firman Allah, tapi kita harus melakukan firman-Nya dalam hidup dan kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, melalui channel Klavo Sukacita, kita hadir di tempat ini dan membagi kebenaran firman Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Kita baru saja memperingati makna pencurahan Roh Kudus sebagai warga gereja, warga jemaat, sebagai umat Tuhan. Tapi kita harus hidup juga bersama dengan Roh Kudus. Karena hidup tanpa Roh Kudus, maka tidak berarti hidup kita. Tetapi hidup karena Roh Kudus, maka hidup kita harus berkenan kepada Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa dengan pencurahan Roh Kudus ada sukacita dan semangat baru, supaya hidup kita lama menjadi baru di dalam Tuhan. Dan kita harus hidup bersama-sama dengan Dia yang punya hidup ini. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal 5 ayat 3 hingga ayat yang kelima, dengan tema khotbah bukti pengharapan dalam Roh Kudus. Sekali lagi Bapak yang terkasih, dengan tema khotbah bukti pengharapan dalam Roh Kudus. Ada pertanyaan yang datang dari pribadi kita, Bapak Ibu. Apa itu pekerjaan Roh Kudus? Ataukah ada bukti dalam hidup dan kehidupan kita ketika seseorang menantikan sebuah harapan dan pengharapan? Melalui pekerjaan Roh Kudus ada harapan baru yang kita miliki dalam hidup dan kehidupan kita. Melalui pekerjaan Roh Kudus ada sebuah harapan bagi orang-orang Kristen yang tadinya hidup jauh dari kebenaran Tuhan. Melalui pekerjaan Kudus ada juga orang-orang Kristen yang harus datang kepada Tuhan, karena dia merasakan bahwa hidup ini adalah dimiliki oleh Kristus. Paulus memberikan catatan tapi juga nasihat dan mengingatkan jemaat Kristen yang ada di Roma. Ayat 3 berkata, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita.
karena kita tahu bahwa keserang itu menimbulkan ketekunan. Ini ada sebuah peristiwa penting dalam hidup bagi manusia, bagi setiap orang, anak-anak Tuhan yang tadinya hidup jauh daripada Tuhan. Tapi Tuhan punya rencana lain untuk mempersiapkan anak-anak Tuhan ini dengan baik. Dan di balik peristiwa itu ada ketekunan yang harus Tuhan siapkan dan datang kepadanya. Mengapa demikian Paulus mengingatkan itu? Tidak ada hal lain yang kamu cari, bahkan kemegahan diri yang apapun yang kamu lakukan, tetapi kamu harus hidup bermegah di dalam Yesus Kristus. Itu bukan retorika, itu bukan logika, tapi iman dan perbuatannya sungguhnya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Itu ayat tua kalau kita baca ke belakang. Dan kemuliaan Allah ini akan datang bagi mereka yang bekerja dan melayani dengan sungguh-sungguh kepadanya. Yang kedua, Paulus juga ingatkan kepada mereka, dengan ketekunan mereka harus bertekun dengan baik. Mereka harus menahan uji, sekalipun mereka ditimpa dengan berbagai ancaman. Tapi mereka harus bertahan uji sampai akhir. Ibarat orang yang bermain dalam sebuah pertandingan yang harus menahan uji. Dan kemenangan, nilai dan prestasi itu datang dari Tuhan. Itu berarti bukti apapun nyata yang terlakukan itu membutuhkan ketekunan dalam hidup dan kehidupan bagi setiap anak-anak Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Allah kasihi. Bagian yang lain, yang kedua, Paulus ingatkan juga kepada mereka yang harus hidup dan bertahan dalam ketekunan berbagai peristiwa yang mereka lakukan dan miliki. Tetapi mereka harus hidup untuk menantikan sebuah pengharapan. Sebab sebuah pengharapan itu ada di balik itu, ada kebaikan Allah bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Paulus mengingatkan kepada mereka karena Paulus tahu bagi jemaat Kristen yang ada di Roma. Mereka mudah gampang diombang-ambingkan dan berbagai aliran arus yang masuk dalam hidup dan kehidupan mereka, yang memecah persekutuan mereka sebagai jemaat Tuhan. Sehingga mereka harus bertahan dalam sebuah penantian dan pengharapan yang Tuhan nyatakan bagi mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Klafos pendengar sukacita di mana saja yang mendengar firman Tuhan di hari ini, secara langsung maupun tidak. Karena firman Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita hidup bagaimana bersama dengan jemaat-jemaat yang ada di Roma dalam pengharapan di dalam Roh Kudus. Bagian yang terakhir yang Paulus masukkan di sini, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Itu berarti janji pengharapan yang teguh datang dari Tuhan kepada mereka yang hidup bertahan uji hingga akhirnya, sehingga di balik akhir dari ujian itu ada pengharapan, tetapi juga kasih karunia yang mereka miliki datang dari Tuhan. Mereka sebagai anak-anak Tuhan, mereka sebagai persekutuan umat Allah, mereka harus menjaga diri mereka di hadapan Allah, dan mereka harus memilih ketekunan hidup hanya dalam roh yang Allah nyatakan bagi mereka. Mereka berdiri teguh dan kokoh, tapi juga mereka hidup untuk memiliki kemuliaan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari konteks pembacaan firman Tuhan Roma pasal 5 ayat 3 hingga ayat yang kelima, di mana tema khotbah hari ini bukti pengharapan dalam Roh Kudus. Ada dua hal yang kita miliki. Yang pertama, manusia hidup
untuk melakukan aktivitas kecil apapun harus hidup memiliki roh dalam hidup dan kehidupannya. Kalau hidup tanpa roh, maka tidak berarti hidup ini akan memiliki Kristus. Tetapi hidup di dalam roh, apapun yang kita minta, maka roh turut bekerja dalam seluruh aktivitas kehidupan kita. Pribadi, rumah tangga, pekerjaan kita, entah sebagai bapak keluarga, ibu rumah tangga, sebagai anak-anak. Tetapi juga membangun persekutuan, terutama dengan Kristus Yesus. Yang kedua, di balik bukti Roh Kudus ada pengharapan yang harus kita miliki. Masa depan kita yang cerah, itu berarti kita hidup memiliki masa depan yang lebih baik. Kita punya janji dan pengharapan yang kita minta Tuhan ada bersama-sama dengan kita, supaya kita disambut di dalam kebenaran akan firman-Nya. Kapan saja di mana, jika kita lakukan itu, ada harapan-harapan yang Tuhan siapkan kepada kita. Kita tidak boleh hidup bermegah dalam hidup dan kehidupan kita, tapi kita hidup bermegah di dalam Kristus. Kita tidak boleh di luar, supaya di sini harapan itu ada. Karena dalam harapan itu adalah berkat dan kasih karunia yang telah dimiliki bagi anak-anak Tuhan. Kiranya melalui firman Tuhan di hari ini, tidak sekedar Bapak Ibu dan saya kita mendengar di telinga kanan dan telinga kiri, tapi kita harus lakukan itu dalam hidup dan kehidupan kita, supaya kita hidup dituntun oleh Roh Kudus. Baru saja kita memperingati makna pencurahan Roh Kudus, ada semangat sukacita, dan kita menyusun program kerja kita pribadi rumah tangga dalam sebuah tantangan pengharapan yang akan datang. Sebab Tuhan mengasihi orang-orang yang berbuat baik hari ini, besok, dan selama-lamanya. Tuhan memberkati Bapak Ibu atas firman-Nya. Tuhan mengasihi kita semua. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, mari kita bersatu di dalam doa. Kami kembali patut mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat dan anugerah-Mu yang Tuhan nyatakan bagi kami. Ketiga, kami sebagai warga jemaat, sebagai Bapak Ibu umat-Mu, sebagai anak-anak Tuhan, kami telah mendengar firman Allah dalam hidup dan kehidupan kita. Dari Roma pasal 5 ayat 3 hingga ayat yang kelima. Tentang hasil pembenaran yang perlu kita lakukan untuk memuji kebesaran Allah. Tuhan memberkati kami semua. Tidak sekedar kita mendengar firman-Mu, tapi kita ingin belajar dekatkan diri dengan Allah. Jauhkan daripada kami bermegah diri dalam hidup dan kehidupan. Jauhkan daripada kami untuk kemegahan, tapi kami harus hidup dan bermegah di dalam Yesus Kristus. Kami hidup untuk mengucap syukur. Kami hidup membuat janji dan pengharapan yang Kristus nyatakan bagi kami, supaya ada harapan baru dalam masa depan bagi kami. Untuk pribadi, anak-anak cucu kami, generasi kami, tapi juga semua orang yang rasa memiliki pengharapan di dalam Yesus Kristus. Hari ini hamba berdoa menyerahkan kami semua, tim kerja Klavos Sukacita Kru, Bapak Ibu pribadi, teman-teman pendeta, keluarga, istri, suami, anak-anak mereka. Tuhan memberkati kami semua yang hadir di tempat ini. Allah Bapa di surga, inilah doa dan ungkapan syukur yang kami bawakan di saat siang hari ini. Firman-Mu menjadi penghibur dan kekuatan bagi kami semua. Allah Bapa di surga, inilah kami semua ya Tuhan. Ampunkanlah segala dosa kami. Dengarlah doa kami. Demi Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita.